Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Lewensa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Magento, yaitu di bagian produk ya. Jadi kita menuju bagian produk. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat bagaimana caranya kita mengisi apa saja yang harus diisi ketika kita akan menambahkan suatu produk ke dalam website kita. Oke. Jadi kita coba untuk menambahkan dengan menekan button add product. Kemudian di sesi berikutnya kita akan mencoba add product berdasarkan spesifikasi yang lebih detail lagi ya. Jadi kita akan coba untuk bagian umumnya, yaitu klik langsung add produknya. Kemudian kita akan ditampilkan page baru untuk add new produknya. Jadi di sini yang paling penting adalah tanda enable dan disable di bagian atas. Ketika kita klik enable, maka dia akan ditampilkan produknya untuk dijual ya. Kemudian setelah ada enable dan disable, ada atribut. Ketika kita sudah melakukan penambahan atribut tertentu, seperti misalkan ukuran baju, ukuran celana, warna, dan lain sebagainya. Secara default kita cek. Untuk mengeceknya ada di bagian atribut set ya. Jadi store, atribut set, dan di sini kita bisa lihat atribut-atribut apa saja yang sudah disetting secara default atau kita tambahkan sesuatu ya. Jadi secara default itu sudah disetting adalah bagian yang tandanya tidak ada tanda merah, itu berarti sudah di set dan dapat di input atributnya. Jadi ketika kita akan menambahkan sesuatu atau menambahkan sesuatu, maka kita tinggal klik add new, maka kita dapat menambahkan enable dan disable atribut-atribut yang baru ya. Oke, kita kembali dulu ke bagian produk. Add product. Kemudian selanjutnya ada product name atau nama produknya apa. SKU atau stock keeping unit, itu biasanya kode produk, isinya dengan kode produk tertentu yang sudah kita definisikan. Kemudian harganya itu wajib diisi ya. Jadi 3 ini wajib diisi. Selanjutnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian ada text class, itu ada non taxable, refund, gift option, order gift wrapping, item gift wrapping, printed card, reward point,
Itu semua bisa di-adjust, misalkan ditambahkan harganya menjadi sesuai dengan yang sudah didefinisikan di bagian ini ya. Pendefinisiannya sama di bagian text rules, ada di bagian store dan text rules. Selanjutnya ada quantity, dan quantity kita dapat memilih status stoknya, ada in stock yang ada dalam stok berapa, yang ada di luar stok itu berapa. Berat itu kita dapat menentukan item ini has weight atau dia punya berat atau tidak punya berat ya. Jadi kalau ketika dia punya berat, maka kita bisa mengisi, karena default yang awal kita sudah isi adalah kilogram, maka ketika dijadikan gram menjadi 0,001 ya, 1 gramnya. Kemudian kategori itu kita sudah pernah membuat di bagian sebelumnya, itu kategori 1. Selanjutnya adalah visibility-nya, apakah dia hanya bisa dilihat, tidak bisa dilihat secara individual, dia hanya terlihat di katalog, atau dia bisa di search, atau keduanya. Set product as new form itu dari kapan sampai kapan ya produknya baru. Country-nya ini asal produknya dari mana. Kemudian ada konten, ini adalah deskripsi secara detail produknya itu apa saja, kita jelaskan di sini. Dan ada lagi short description atau deskripsi singkat yang akan ditampilkan di produk ketika di display di katalog ya. Jadi ketika klik produknya baru dia mulai terlihat secara detailnya seperti apa. Configuration itu configurable product, allow customer to memilih misalkan seperti warna atau seperti ukurannya. Jadi configuration ini biasanya berpengaruh pada atribut yang sudah pernah kita definisikan atau tentukan sebelumnya. Image dan video caranya dapat di drag and drop atau di klik gambarnya mau apa aja. Image bisa lebih dari 2. Kemudian ada di bagian sisi kanan itu add video. Apakah kita mau add videonya menggunakan YouTube atau Vimeo supported. Ini gambar secara singkatnya, title-nya apa, deskripsi singkatnya apa, get video information-nya apa aja ya yang akan kita tampilkan di videonya. Selanjutnya ada SEO. Seperti biasa, SEO ini digunakan untuk search engine untuk mengindeks page produk yang sudah kita buat saat ini ya. Ada URL key phrase, frasenya, meta title, keyword, dan meta description. Kemudian selanjutnya ada tampilan settingan untuk related product, itu produk yang berelasi. Ada upsell produk, ada cross sell produk,
Dan ini sangat berguna untuk ketika customer atau pelanggan melihat produk kita, maka di bagian bawahnya ada tampilan produk-produk serupa atau produk-produk yang mendukung produk-produk yang sedang dilihat oleh nasabah ya, atau customer ya, pelanggannya. Customizable option itu variasi produk yang diinginkan, misalkan ada customnya apa. Jadi misalkan mau pilihnya itu menggunakan radio button atau checkbox button, jadi tinggal dipilih warnanya apa aja gitu. Kemudian ini desain dan schedule update itu sama seperti pilihan-pilihan yang sudah pernah kita temui di menu-menu sebelumnya. Jadi ini layoutnya dan ini schedule update tampilan desainnya ya. Kemudian di sini ada give option. Give optionnya harus dikonfig di bagian give message. Nah ini config settingnya. Jadi apakah ini akan diberikan, produk ini akan diberikan menjadi hadiah pada tertentu, pada suatu kebutuhan tertentu atau tidak ya. Kemudian di sini ada downloadable information, yaitu ketika produk yang akan kita jual itu adalah sebuah software atau produk digital lainnya yang dapat di-download pada website kita ya. Tentunya ini akan dapat dipilih ketika option weight-nya itu dipilih menjadi no, karena downloadable information product itu tidak memiliki berat ya. Oke, kita coba cek ininya di set no terlebih dahulu, baru kita bisa memilih downloadable product. Maka akan kita akan ditampilkan beberapa inputan lagi, seperti title link can be purchased separately atau tidak. Add link ini filenya yang kita upload. Kemudian sampelnya bisa di share atau tidak. Maksimum downloadnya berapa kali ya. Ini bagian sampel itu bisa di-upload yang dapat di download sebelum kita membeli ya. Oke, kemudian kita cek untuk bagian related product. Jadi kita akan ditampilkan page baru. Kemudian di page ini kita tinggal memilih produk-produk apa saja yang memiliki atau berelasi pada produk yang sedang kita buat ya. Sama upselling juga, produk-produk yang mendukung produk yang sudah kita buat seperti apa. Kemudian cross selling juga sama. Jadi intinya ini adalah produk-produk yang dapat dikaitkan dengan produk yang sedang kita buat di bagian ini ya, new product. Oke, selanjutnya kita akan memilih bagian yang lebih detail lagi produknya.
yaitu simple product, configurable, group, virtual product, bundle product, dan downloadable product di bagian sesi berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.